selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Stefan Kurnia Kolimo. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kita tentang dimensi-dimensi yang ada di administrasi gereja baru itu sendiri. Nah, di video kali ini, yakni video yang kelima, di dimensi yang kelima, tentu saya akan membahas kepada kita mengenai dimensi ekologi administrasi gereja baru. Di dimensi kelima, yakni dimensi ekologi administrasi gereja baru, yang dimana pada dimensi ini saya akan membawa pikiran kita keluar lebih luas secara universal dan ekstern tentang ekologi di dalam administrasi gereja baru. Pada dimensi-dimensi sebelumnya, kita tahu bahwa materi yang ada itu hanya berpaku pada lingkungan intern, di mana hanya dalam organisasi pada hal-hal yang berbau dan sekitar administrasi. Tetapi kali ini saya akan membawa kita lebih luas lagi dan lebih jauh secara terbuka mengenai dimensi ekologi. Nah, kalau ini merupakan hal yang baru pada dimensi yang kelima dalam administrasi gereja baru. Sebelum lanjut, saya ingin memberitahu kepada kita agar jangan lupa untuk selalu menonton video-video yang akan saya bawakan, supaya semakin banyak ilmu dan wawasan yang akan saya bagikan kepada kita tentang dimensi-dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, ketika kita mau berbicara mengenai ekologi khususnya pada administrasi gereja baru itu sendiri, ekologi itu merupakan suatu cabang ilmu biologi yang dimana itu ada kaitan interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Tetapi interaksi yang ada itu bukan hanya pada makhluk hidup antara mereka itu, tetapi dengan lingkungan sekitar juga yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau begitu, yang mempelajari dan akan interaksi makhluk hidup dengan yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga dengan makhluk hidup yang ada dan sekitar kita, itu dari pengertian ekologi. Nah, kalau kita masuk dalam administrasi gereja baru, ekologi yang ada pada administrasi gereja baru itu sendiri merupakan suatu hal. Kita tidak berbicara mengenai sesuatu yang berbau alam atau alamiah yang ada di sekeliling kita. Ada berbagai macam jenis tanaman tumbuhan, ada pohon-pohon, ada tanaman tumbuh-tumbuhan. Itu bagian dari ekologi. Jadi ekologi itu bukan hanya kita berbicara mengenai keanekaragaman hayati, habitat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya ingin masuk ke dalam hal-hal yang ingin mendistribusikan ekologi yang ada pada saat ini menjadi hal yang betul-betul bermanfaat bagi manusia secara lebih modern. Nah, kita tahu bersama dunia sekarang ini sudah masuk ke dalam fase dunia 4.0 atau 14, yang dimana jalan sesuatu itu berbasis akan kecanggihan teknologi dan internet serta komunikasi yang sangat mapan dan yang maju. Dunia sekarang ini berbasis teknologi merupakan suatu hal yang bermula dari inovasi. Saya ingin mengutip pendapat dari salah satu ahli, yakni menurut Schumpeter,
pada tahun 1934, dan di mana pengertian dari inovasi itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berawal dari ilmu pengetahuan yang kemudian diekstrak keluar yang bermanfaat dan berguna bagi kebutuhan-kebutuhan manusia yang ada. Nah, mengenai inovasi yang ada pada saat ini, kita sangat tahu luar biasa dan sangat banyak bermacam-macam inovasi yang ada, sehingga perkembangan teknologi itu dan perkembangan dunia yang ada pada saat ini kita bisa lihat jika semua bersumber dari inovasi-inovasi yang ada. Tentunya kemudian apa sih pertanyaan yang kaitannya dengan ekologi. Ekologi seperti saya bahas tadi itu merupakan cabang biologi yang terdiri dari makhluk hidup dan hal-hal yang bersifat sumber daya alam itu kemudian diekstrak seperti saya menelepon. Ketika kita masuk ke dalam dunia teknologi, ke dalam dunia sekarang ini, itu bersumber dari hal-hal yang berbau alam atau dieksploitasi dari sumber daya alam. Masing-masing teknologi dan hal-hal yang menggerakkan, yang membantu manusia itu bersumber dari alam, dari biji besi, dari timah, dari nikel dan sebagainya. Sehingga untuk mendukung komponen-komponen pada teknologi itu membutuhkan hasil sumber daya alam yang sudah ada pada bumi ini. Luas dan teman-teman, dimanapun kita berada, kalau kita mau kaitan antara ekologi, inovasi, dan administrasi gereja saling berhubungan dan mereka juga saling berkesinambungan. Oleh sebab itu penting saling ikatan, saling dihubungkan, karena ini merupakan suatu perpaduan yang betul-betul bermanfaat dan betul-betul menggerakkan dunia ini ke arah yang lebih maju, lebih mapan, dan lebih modern akan hal-hal yang sudah ada sejak sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam tautan sesuai dengan pola administrasi gereja baru atau gereja itu sendiri. Gereja di dalam pengembangan hal-hal yang baik, tentu inovasi yang perlu di dalam suatu gereja itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena dari inovasi itulah lahir sebuah karya yang ada di dalam gereja, sehingga jemaat dan orang-orang di sekitarnya itu dapat merasakan manfaat dari inovasi tersebut, dari perkembangan, dari hal-hal yang baru, didukung oleh sistem-sistem dari nilai-nilai yang hanya teknologi yang ada itu harus dimanfaatkan sekitaran kita. Apapun yang ada itu harus dimanfaatkan agar dapat menjadi suatu proses tumbuh kembangnya gereja. Itu dapat menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu di dalam gereja, di dalam kecanggihan ilmiah, teknologi sekarang ini dibutuhkan peran kita supaya di dalam menjaga dapat dirasakan oleh anak cucu kita dan generasi-generasi selanjutnya, supaya perkembangan dunia yang semakin canggih, semakin modern, dan semakin cepat ini yang tidak dapat memungkinkan Mupiri dapat menjadi lebih baik, tumbuh dengan sangat luar biasa, sehingga bantuan-bantuan yang ada pada teknologi ini dapat didukung oleh sumber daya alam, material yang ada dari ekologi itu dapat membantu kita menjalankan
aktivitas dan kehidupan kita di dalam kita hidup dan bermasyarakat, serta tumbuh kembangnya kita nikmati hidup dilestarikan Tuhan menghadirkan kita di dunia untuk membantu alam yang ada di sekitar kita agar kita selalu menjaga dan merawatnya. Tuhan memberikan kita amanah, emban tugas untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan alam dan sumber daya alam ada pada saat ini. Oleh sebab itu, peran yang ada pada saat ini, oleh sebab itu peran kita semua sangat dibutuhkan untuk menjaga, melestarikan ekologi yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi sedikit dari materi yang saya dapat bagikan dan saya jelaskan kepada kita semua. Kiranya itu dapat menolong kita agar selalu terus memberdayakan inovasi dan pikiran kita lebih terbuka dan lebih luas lagi. Pikiran kita